Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uda Samutiara sebagai moderator kelompok 4 yang akan mempresentasikan tentang screening fitokimia ekstrak daun salam pada pengobatan tradisional asam urat. Nah, untuk mempersingkat waktu, pemateri pertama langsung saja. Baik, di sini yang kita ketahui Indonesia adalah negara yang memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi dan banyak tumbuhan yang dimanfaatkan dan dilestarikan oleh masyarakat sebagai obat tradisional. Salah satu tanaman yang digunakan oleh masyarakat adalah daun salam atau Syzygium folianthum. Saat ini yang banyak orang ketahui, daun salam hanya digunakan sebagai bumbu masakan, namun daun salam juga memiliki banyak khasiat untuk kesehatan. Salah satunya untuk membantu mengatasi asam urat. Asam urat yang tinggi dapat menyebabkan nyeri, pembengkakan, dan peradangan pada sendi. Meskipun banyak pengobatan modern cukup efektif, penggunaan jangka panjang terkadang dapat menimbulkan efek samping. Oleh karena itu, diperlukan alternatif pengobatan yang lebih aman dan berasal dari bahan alami. Daun salam memiliki mengandung berbagai manfaat senyawa aktif yang berpotensi membantu menurunkan kadar asam urat dan mengurangi peradangan. Nah, di sini kita akan mengenal lebih jauh tentang daun salam. Daun salam ini memiliki nama ilmiah Syzygium folianthum dan termasuk dalam famili Myrtaceae. Manfaatnya bisa untuk bumbu masakan dan mengandung antioksidan yang membantu melindungi tubuh dari radikal bebas, memiliki sifat anti-inflamasi atau anti peradangan, serta bersifat antibakteri yang dapat membantu menghambat pertumbuhan bakteri tertentu. Selain itu, daun salam juga dipercaya dapat membantu menurunkan kadar asam urat sehingga sering dimanfaatkan sebagai obat tradisional oleh masyarakat. Dan di sini ada klasifikasi tanaman, klasifikasi daun salam termasuk dalam Kingdom Plantae. Klasifikasinya yaitu defisit Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, Myrtales, famili Myrtaceae, genus Syzygium, dan spesies Syzygium folianthum. Klasifikasi ini menunjukkan posisi daun salam dalam sistem pengelompokan makhluk hidup dan membantu para peneliti untuk mempelajari karakteristik serta hubungan keterabatannya dengan tumbuhan lain. Deskripsi morfologi daun salam. Morfologi daun salam. Daun salam berasal dari pohon berukuran sedang hingga besar. Tanaman istilahnya medium. Daunnya berbentuk lonjong dan dengan permukaan yang halus. Warnanya juga mengkilap dan memiliki aroma khas. Bagian yang digunakan dalam penelitian ini adalah daun, karena bagian ini paling banyak mengandung senyawa aktif yang bermanfaat. Selanjutnya, dasar pemilihan tanaman. Berdasarkan wawancara dengan bagian di lombok digunakan secara daun salam digunakan secara turun-temurun untuk mengatasi asam urat. Tanaman ini mudah ditemukan di lingkungan sekitar, jadi akses bahan sangat mudah. Daun salam mengandung senyawa aktif yang berperan dalam penurunan kadar asam urat. Sudah ada hubungan dari berbagai penelitian ilmiah yang menunjukkan potensi farmakologisnya. Hubungan daun salam dengan asam urat. Asam urat terjadi karena penumpukan kristal urat pada sendi. Kondisi ini dapat menyebabkan beberapa gejala seperti nyeri sendi, bengkak, kemerahan, dan kesulitan bergerak. Daun salam memiliki beberapa peran yang diduga bermanfaat. Yang pertama, membantu menghambat pembentukan asam urat. Yang kedua, membantu
Kandungan dikotomia daun salam. Di sini ada flavonoid, alkaloid, tanin, fenolik, saponin, dan terpenoid. Senyawa-senyawa ini berperan dalam aktivitas farmakologis tanaman. Selanjutnya ada manfaat masing-masing senyawa. Yang pertama ada senyawa flavonoid, manfaatnya antioksidan dan anti-hiperuricemia. Kedua ada alkaloid, antiinflamasi. Tanin ada tanin, manfaatnya antioksidan. Fenolik, manfaatnya menangkal radikal bebas. Saponin meningkatkan daya tahan tubuh, dan terakhir ada terpenoid, antiinflamasi. Prosedur penelitian. Di sini ada wawancara belian, pengambilan sampel, sortasi basah, pencucian, perajangan, pengeringan, sortasi kering, pembuatan simplisia, ekstraksi, penyaringan, evaporasi, dan screening fitokimia. Tahapan yang saya sebut tadi adalah alur rencananya dan belum dilakukan praktikum di laboratorium. Metode maupun hasil dari PPT ini adalah gambaran dari uji praktikum. Alur penelitiannya itu dimulai dari eksplorasi belian, pemilihan daun salam, pengambilan sampel, pembuatan simplisia, ekstraksi zat aktif, screening kandungan kimia, analisis hasil, hingga penarikan kesimpulan. Hasil wawancara belian. Masyarakat membuat ramuan dari 7 lembar daun salam, ditambah 1 ruas jahe, ditambah 3 gelas air, direbus hingga menjadi 1 gelas saja. Diminum 2-3 kali sehari. Manfaatnya itu yang dirasakan itu mengurangi nyeri sendi, pembengkakan, dan membantu mengatasi asam urat. Selanjutnya, screening fitokimianya. Hasil uji menunjukkan daun salam mengandung senyawa aktif alkaloid, flavonoid, tanin, fenolik, saponin, dan terpenoid. Semuanya terdeteksi positif. Pembahasannya, flavonoid merupakan senyawa yang paling berperan dalam menurunkan kadar asam urat karena mampu menghambat enzim satin oksidase. Sedangkan fenolik dan tanin berfungsi sebagai antioksidan dan melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Seterusnya, saponin, alkaloid, dan terpenoid membantu mengurangi peradangan pada penderita asam urat. Kelebihan daun salam. Keunggulan daun salam yaitu mudah diperoleh, harga murah, digunakan secara turun-temurun, mengandung banyak senyawa aktif, dan berpotensi sebagai obat herbal asam urat. Kendala penelitian. Karena penelitian ini baru berada dalam tahap perencanaan dan belum dilaksanakan uji lab, jadi akan berpotensi memiliki banyak kendala, seperti keterbatasan waktu pelaksanaan praktikum yang terbatas dapat mempengaruhi proses ekstraksi dan pengujian. Keterbatasan alat dan bahan. Tidak semua reaksi dan alat laboratorium tersedia untuk mendukung screening fitokimia secara lengkap. Belum dilakukan pengujian laboratorium. Hasil screening fitokimia masih berupa prediksi berdasarkan literatur sehingga belum dapat dibuktikan secara eksperimen. Keterbatasan data etnofarmasi. Informasi dapat dari belian sebagian besar berdasarkan pengalaman turun-temurun dan belum seluruhnya memiliki bukti ilmiah. Yang terakhir, kemungkinan kesalahan pengamatan. Pada saat praktikum, perubahan warna atau endapan dapat ditafsirkan berbeda oleh setiap pengamat. Kesimpulannya, berdasarkan studi literatur dan eksplorasi belian, daun salam memiliki potensi kuat sebagai obat tradisional asam urat karena kandungan senyawa aktifnya yang mendukung penurunan kadar asam urat. Namun masih diperlukan penelitian dan pengujian laboratorium lebih lanjut untuk membuktikan efektivitas dan kandungan tersebut secara ilmiah. Selanjutnya sesi tanya jawab. Ada yang mau bertanya?
Indonesia. Penggunaan peredarian dicampur dengan jahe. Bagaimana interaksi antara senyawa dalam daun, salam, dan jahe? Apakah saling memperkuatkan khasiat atau justru ada risiko interaksi yang perlu diketahui? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari baik saya Fauzia. Penggunaan oleh bagaimana interaksi antara senyawa dalam daun salam dan jahe? Apakah saling memperkuat khasiat atau justru ada risiko interaksi yang belum diketahui? Yaitu dapat menurunkan gula darah. Daun salam itu menghambat penyerapan gula, sementara jahe meningkatkan kerja insulin. Yang kedua itu meredakan asam gula dan nyeri sendi. Kombinasi senyawa eugenol atau salam dan jahe bekerja ganda menekan peradangan dan nyeri. Adapun risiko yang perlu diwaspadai yaitu hipoglikemia atau pendarahan jika dikonsumsi berlebihan bersamaan dengan obat dokter seperti obat diabetes atau pengencer darah. Efeknya bisa berlipat ganda dan memicu drop gula darah atau pendarahan ringan. Secara umum, kombinasi ini aman dan efektif asal dikonsumsi dalam dosis wajar. Jangan berlebihan ya, Bodi.